terkait dengan perkembangan ilmu pembelajaran kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Bapak Ibu peserta diklat pelatihan penulisan artikel populer ilmiah kerjasama antara Joglo Jateng dengan UMK Kudus dan Klik Berbisi Demak. Saya sendiri selaku pendirinya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Pada pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk belajar terkait dengan pelatihan penulisan artikel ilmiah populer. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada hari ini kita nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat, dan tak henti-hentinya Nabi ini adalah Nabi penuh akhir zaman yang memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kemarin pada hari pertama kemarin sudah disampaikan langsung dari Mas Gigi terkait dengan strategi untuk penerbitan artikel. Saya hari ini akan sedikit menambahi apa yang kemarin belum ada, termasuk juga saya akan mengkompilasi dengan data-data pendukung. Barangkali Bapak Ibu yang kesulitan untuk menulis itu karena mungkin salah satu yang paling utama memang kelihatannya klise ya, atau sesuatu yang biasa. Untuk bisa menulis memang harus banyak membaca Bapak Ibu. Kuncinya ialah membaca, membaca, dan membaca. Itu kuncinya. Tetapi sejauh mana kita selama ini apakah sudah betul-betul memberikan semacam melaksanakan proses ini, kita masih perlu ya untuk belajar. Ada beberapa fenomena ya terkait dengan literasi membaca di antara para guru dan siswa yang selama ini memang masih perlu di penguatan. Di negara-negara yang tergabung dalam OECD di PISA gitu, itu ranking 60 ya dari 62 negara yang tergabung dalam PISA. Ini berarti sungguh suatu ironis ya, kita negara besar tapi kenyataannya masih perlu ditingkatkan lagi. Walaupun untuk kegiatan-kegiatan lomba-lomba internasional sumber daya Indonesia luar biasa, tetapi secara kuantitatif kita memang masih jauh dari apa yang dipersyaratkan. Itu terkait dengan literasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini juga penting karena memang syarat untuk bisa menulis harus banyak membaca dan membaca. Saya pikir itu juga hal yang penting yang perlu kami harapkan sebagai salah satu hal yang menjadi dasar dari penulisan artikel ini. Bapak Ibu izin saya akan screen materi saya. Mungkin ini bisa nanti untuk bahan tambahan nanti. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Alhamdulillah jelas Pak. Oh jelas. Berarti Pak, laptopnya juga sehat itu. Bu sekalian, ini memang nanti saya sambil sedikit juga akan mengulas nanti untuk trik-trik tambahannya aja. Jadi ini kita saling belajar aja supaya kiat mengakses atau kiat mencari inspirasi artikel ilmiah populer dengan kita nanti masuk di jurnal ilmiah nasional maupun internasional, walaupun hanya sebatas pengetahuan untuk yang internasional. Tapi akan saya singgung sedikit tentang kemarin yang disampaikan oleh Mas Gigih. Saya hanya mengulang kembali saja atau menguatkan saja bahwa anatomi artikel Bapak Ibu sebenarnya hanya ada 6 sebenarnya. Secara ringkasnya itu harus ada judulnya itu atau kepala artikelnya. Judulnya nanti adalah identitas terpenting dari artikel Bapak Ibu. Kemarin sudah disinggung beberapa kata sebaiknya tidak menggunakan huruf besar semuanya, idealnya itu jadi atau judul kepala artikelnya. Kemudian nama penulis dan gelar Bapak Ibu. Sering saya sampaikan nanti Bapak Ibu kalau mengirim artikel ke saya atau ke kami, jangan lupa nama panjenengan gelar itu harus ditulis.
Nggih, karena ini juga untuk laporan ketika Bapak Ibu nanti akan menyampaikan ke pada saat nanti kenaikan pangkat atau pada saat pengumpulan Dupak ya setiap tahunnya. Topak tahunan itu kan pasti diantaranya adalah salah satunya kalau menulis artikel atau publikasi ilmiah di penulisan artikel pasti nama penulis dan gelar harus ada. Tidak mungkin kosong itu Bapak Ibu, harus terisi. Kemudian pendahuluan kemarin sudah disinggung secara praktis dari Mas Gigi. Kalimat pembukanya, penulisan artikel, pokok permasalahannya diangkat. Termasuk juga kemarin di aturannya di buku 4 itu juga harus mengakses atau mengutip maksimal 25%. Nah, nanti yang mengakses 25% pendapat para ahli atau penelitian yang terkait dari para ahli atau narasumber itulah yang saya inginkan ini, saya praktisnya saya minta nanti kita belajar masuk aja ke jurnal-jurnal yang ribuan jurnal-jurnal yang bisa kita buat untuk sebagai bahan inspirasi atau bahan referensi untuk menulis artikel. Apalagi kalau kemarin Mas Gigi mengatakan 600 sampai 700 kata itu sekitar mungkin 1,5 halaman. Kalau saya 500 kata atau 3.000 sampai 40 kata. Kemarin Mas Gigi hanya itu boleh turun naik enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu kita tegaskan bukan berarti harus sampai 700 kata nggih. Silakan yang penting memenuhi. Jadi harus ada pendahuluan dan isi pembahasan pesan yang akan diambil itu apa. Kemudian penutup menandaskan, menyimpulkan, kemudian jangan lupa nama mapel Bapak, mapel dan nama sekolah panjenengan. Ini penting untuk pertama kali mau menulis, seperti di sini ada beberapa teman saya nih dari SMA 2 Demak, Pak Eko Supriyadi, Bu Hana, monggo. Kemudian juga yang mungkin yang pemula-pemula Abdul Mati yang pertama kali mengenal di publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua, selanjutnya judul artikel. Kemarin sudah disampaikan, nggih. Ini juga tidak harus seperti ini saja, tapi minimal ya harus seperti menggunakan, ada yang menggunakan kalimat aktif, isi singkat ya, padat ya, ada 7 kata. Tergantung nanti, karena ini adalah domain dari masing-masing koran ya itu. Kemarin yang disampaikan oleh Mas Gigi juga tidak terlampau spesifik harus seperti ini enggak, tetapi ini harus saya sampaikan sesuai dengan kompetensi dasar atau kompetensi Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sebagai guru berarti berhubungan dengan mata pelajaran panjenengan, dengan pengembangan pedagogi panjenengan, dengan kalau Bapak Ibu kepala sekolah berarti terkait dengan manajerial ya, manajerial, pengembangan manajemen berbasis sekolah, adiwiyata, sekolah sehat, sekolah hemat energi misalnya, itu kepala sekolah. Kalau terkait dengan masalah sebagai pengawas, itu terkait dengan perencanaan sebagai pengawas bagaimana, metodologi, jadi terkait dengan untuk sebagai seorang pengawas gitu. Intinya harus menyesuaikan dengan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Ini identitas penulis Bapak Ibu ditulis di paling akhir artikel, tulisan artikel di paling bawah ya. Misalnya guru biologi SMA Negeri 1 Demak, guru seni budaya SMA Negeri 2 Demak, guru matematika Jawa, maksudnya matematika ini. SMA 2 Gajah misalnya seperti itu. Tema artikel ilmiah populer saya mengambil dari beberapa tema-tema artikel populer yang pernah saya kelola sebelum di Joglo Jateng, tapi tidak saya sebutkan di koran mana. Ini aja contoh-contohnya saja yang pernah masuk di email kami. Bapak Ibu untuk tema artikel populer, barangkali Bapak Ibu punya hasil penelitian misalnya. Monggo nanti bisa ditulis menjadi sebuah tema artikel ilmiah populer. Hasil penelitian tentang kantong plastik, ini Bu, misalnya Bu, alternatif media belajar listrik statis misalnya. Belajar kimia alkanol dari Legen ya kan, cairan obat nyamuk. Ini adalah contoh-contoh karya penelitian. Jadi karya penelitian itu bukan berarti harus semuanya PTK, yang Bapak lakukan. Barangkali Bapak Ibu ketika dulu di S1 barangkali masih punya
karyanya, skripsinya atau tesisnya barangkali itu bisa dikembangkan menjadi sebuah tema artikel ilmiah populer atau diselaraskan dengan kondisi sekarang misalnya. Itu bisa Bapak Ibu kembangkan itu sebagai salah satu tema artikel ilmiah populer. Nanti Bapak Ibu nanti kita belajar bersama, melihat jurnal-jurnal artikel yang pernah terbit di beberapa jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional, mungkin Bapak Ibu bisa terketuk, ternyata seperti ini misalnya. Itu juga perlu karena jurnal-jurnal yang ada di yang terindeks misalnya katakanlah di jurnal-jurnal nasional internasional itu ternyata juga bisa menjadi salah satu bagian kutipan atau pembelajaran yang mendukung. Ironis sekali ya Bapak Ibu sekalian, kita sekolah di kuliah misalnya di S1, S2 misalnya, kita terbiasa harus mengakses jurnal-jurnal untuk pendukung tesis atau skripsi kita. Tetapi ketika kita jadi guru misalnya sampai saat ini, kita sepertinya menjadi lupa bahwa kita itu harus dinamis, harus produktif. Ya, apakah kita sudah masuk zona nyaman? Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Zona nyaman itu ya sudah, buat apa? Buang-buang energi saja. Padahal itu adalah contoh bagaimana kita mengembangkan. Terus belajar dan belajar. Saya pribadi itu di sekolah pun juga senang ikut lomba Bapak Ibu. Jadi lomba-lomba di Jawa Tengah atau di nasional mencoba terus untuk berkompetisi. Karena bagi saya pribadi itu adalah bagian dari pengembangan untuk selalu belajar dengan dunia luar yang mungkin bisa mendukung dari apa yang kita laksanakan ini. Ini contoh-contoh saja. Jadi jangan pernah berhenti untuk terlalu produktif, untuk terus belajar dengan siapapun, pada suatu situasi apapun. Ini juga bisa dari PTK Bapak Ibu, ini juga dari beberapa teman yang pernah memasukkan juga di artikel di email saya, di pengelolaan di koran yang lain. Jadi bisa mengambil pengalaman mengajar Bapak Ibu, misalnya kartu gambar tingkatkan menghafal wilangan Jawa nih, Bapak Solikin SMP 2 Guntur Demak misalnya. Pemainan dakon misalnya. Metode cerdas cermat misalnya. Video sandiwara. Nanti apalagi untuk tema-tema artikel 5 populer ini untuk PTK Bapak Ibu misalnya itu bisa, atau best praktis Bapak Ibu ketika mengajar pun bisa dijadikan tema-tema artikel 5 populer. Nanti setelah kegiatan langsung di depan laptop sekitar 1-5 menit tulis apa yang Bapak Ibu ingat terhadap pembelajaran yang sudah baik sebelum daring maupun setelah daring ini atau pada masa daring ini. Silahkan ditulis saja. Tidak usah khawatir akan mentok pada berhenti stagnan pada sebuah ide. Silahkan diketik saja langsung. Nah, itu pasti akan menghindari namanya plagiat ya, menghindari mencontek atau meniru apa yang ditulis orang lain. Nah, ide-ide itu muncul biasanya terjadi karena kita banyak membaca, mendengar misalnya. Uraian. Banyak ikut webinar itu juga salah satu cara Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar. Di era kemarin mungkin ya ketika ini kan kita hampir 1 tahun ya, karena kita untuk SMA, SD, SMA, SMK itu mulai tidak masuk di sekolah itu mulai tanggal 16 Maret ya 2020. Berarti sebentar lagi 1 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, pengalaman Bapak Ibu ketika masa pembelajaran daring ini PJJ ini bisa dimanfaatkan apa saja misalnya. Saya kemarin menulis di PJJ ya, di salah satu koran itu menulis tentang inovasi persepsi Telegram untuk mendukung pembelajaran biologi. Telegram salah satu platform ya, Telegram. Kebetulan kalau di SMA 1 Demak itu di tempat kami mengajar itu memang ada 3 platform atau startup yang wajib harus ada. Yang pertama untuk Untuk pembelajaran awal persepsi membuka itu menggunakan Telegram, Bapak. Telegram Group ya, terintegrasi. Jadi semua mata pelajaran yang ada di satu kelas itu terintegrasi dengan Bapak Ibu yang mengajar di situ. Kemudian untuk materi atau pengisian materi penugasan itu menggunakan
Itu ya. Kemudian untuk kegiatan belajar tatap muka online-nya menggunakan Google Meet misalnya. Itu Bapak Ibu mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman yang bisa dimanfaatkan. Oh, saya itu mau menulis tentang kenapa kenapa ketika proses pembelajaran ini kok tidak nyambung. Nah, misalnya gitu. Itu beberapa hal inovasi persepsi penting. Menurut saya persepsi di dalam proses pembelajaran itu penting karena apa? Itu adalah gerbang awal membuka mindset anak ketika mau belajar dari suatu konsep. Saya biasanya persepsi biasanya menggunakan gambar materi biologi misalnya tentang apa misalnya, kemudian semua anak yang di kelas itu menyampaikan feedback. Feedback itu bisa berupa poll, Bapak Ibu. Di Telegram ada aplikasi poll misalnya, polling ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai salah satu untuk mendukung feedback anak. Materi yang sudah diberikan sebelumnya bisa dieksplor sehingga anak itu bisa lebih tertarik untuk belajar. Termasuk juga video barangkali, menggunakan Edpuzzle, kemudian menggunakan beberapa aplikasi Plexel yang mendukung sehingga anak menjadi tertarik. Nah, persepsi itu salah satunya perlu diinovasi dalam rangka apa? Supaya anak itu membiasakan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian misalnya ini ada yang itu tema-tema yang bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat tema artikel ilmiah dari pengalaman Bapak Ibu mengajar, best practice. Pengalaman mengajar itu best practice, pembiasaan pengalaman pembelajaran terbaik yang pernah Bapak Ibu laksanakan, kemudian Bapak Ibu tulis dalam tulisan artikel ilmiah populer. Itu jadi. Atau mungkin PTK yang pernah Bapak Ibu buat sebelum-sebelumnya, kemudian dikompilasi dengan kondisi sekarang, dengan kondisi pada saat ini, jadi sebuah tema artikel populer. Jadi jauh nggak usah bingung Bapak Ibu untuk menulis artikel populer, karena Bapak Ibu sebenarnya adalah banyak hal yang bisa panjenengan tulis, hanya belum dicoba. Bapak Ibu harus kreatif, tidak hanya inovatif, karena orang kreatif dengan inovatif itu lebih tinggi tingkatannya adalah kreatif. Kalau inovatif dengan kreatif lebih tinggi orang-orang yang kreatif. Artinya dimanapun berada, dia akan merasa kosmopolit ya, dia bisa menyesuaikan dan bisa memberikan sebuah akses untuk memberikan tulisan yang ingin dikembangkan. Jadi memang kata kuncinya tadi saya katakan adalah Bapak Ibu kemudian menyampaikan analisis apa yang sudah pengalaman dilaksanakan. Termasuk kesulitan-kesulitan ketika pembelajaran daring, kan biasanya kan kalau PJJ atau daring selama ini kan permasalahannya kan hanya klasik ya, motivasi belajar, apalagi kalau mungkin kuota itu ya salah satu data pendukung juga misalnya. Jadi disiplin. Saya itu beberapa contoh misalnya. Nah, tema artikel populer juga bisa diambil juga dari PTK tadi sudah disebutkan ya, teka-teki silang sebagai media pembelajaran, video handphone, media pembelajaran, ya kan? Permainan monopoli ini juga sering ya. Facebook, nah ini kan banyak. Facebook, WhatsApp group, apalagi ya startup yang lain, startup lain yang bisa panjenengan gunakan, atau model-model pembelajaran yang selama ini menjadi salah satu pusat kegiatan pembelajaran kita. Problem based learning, PBL, project based learning, discovery inquiry, ya. Itu adalah beberapa hal yang bisa panjenengan kompilasi dengan pembelajaran sesuai dengan tema yang panjenengan ingin ungkap. Itu termasuk juga bagaimana untuk mengukur motivasi belajar siswa, kemudian keterampilan berpikir, keterampilan berbicara. Karena kalau di PJJ itu kan pasti keterampilan berbicara, menyampaikan itu juga berhubungan juga dengan masalah kuota. Gitu. Google Meet itu salah satu mungkin platform yang sering digunakan untuk pembelajaran tatap muka online, maksud saya itu juga yang selama ini sering digunakan. Itu juga bisa Bapak Ibu digunakan sebagai tema-tema artikel. Tema-tema artikel yang digunakan sebagai salah satu hal yang mendukung dalam proses penulisan nanti Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mulai sekarang jangan pernah menunda. Walaupun nanti batas waktunya masih lama, guys, kita bulan Mei nanti akan saya sampaikan, tetapi Bapak Ibu kalau memang perlu tulis mulai sekarang. Saya pesan 2 artikel, Pak. Saya mau nulis langsung 2, monggo enggak apa-apa. Nah, nanti jangan ditunda-tunda. Nah,
sempatkan sekitar 5 menit di depan laptop, tulis apa yang panjenengan tulis tanpa ngalir saja. Jangan dipikirkan bahasanya nanti tulisannya saya jelek, nggak usah dipikirkan sejauh itu. Itu adalah bagian dari ide-ide apa yang tertampung yang ada di dalam Bapak Ibu menyampaikan menulis artikel imah populer, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sampaikan Bapak Ibu juga bisa mengambil tema-tema artikel imah populer dari skripsi atau tesis Bapak Ibu yang pernah dulu panjenengan buat tetapi dikemas dalam tulisan dalam judul artikel ilmiah populer. Nah, seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu contohnya misalnya yang disampaikan ini nilai moral dalam cerita rakyat misalnya. Kemudian teknik terapi empty chair dalam mengatasi korban bullying. Ini contoh-contoh tesis, skripsi tesis Bapak Ibu sekalian yang bisa dipakai untuk menuliskan di artikel imah populer. Kalau mau melihat tadi saya katakan tema-tema artikel populer di skripsi tesis ya Bapak Ibu tadi cari jurnalnya. Cari artikel jurnalnya nanti akan saya sampaikan kita sambil belajar. Saya terus terang memang semakin kita banyak belajar memang kita bahwa kita semakin banyak yang perlu dan kita perlu untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Mari kita saling berbagi. Kemudian Bapak Ibu juga tema ilmiah panjenengan, artikel ilmiah pro bisa dari ulasan atau tinjauan ilmiah atau best practice misalnya. Best practice itu pengalaman pembelajaran terbaik yang pernah Bapak Ibu lakukan Bapak Ibu. Jadi gerakan seniman masuk sekolah, apa manfaatnya misalnya? Kalau ini best practice seorang kepala sekolah kalau nggak salah. Tingkatkan hasil belajar dengan TPS. Ini yang ditulis oleh Bu Wahyu Puji Utami yang sudah masuk ke email saya untuk artikel Joglo Jateng ini ya. Ini saya ambil contohnya. BKTIK, bage sayur tanpa garam. Biasanya kalau untuk ilmiah populer dari tinjauan ilmiah atau best practice biasanya ada akronim-akronim tertentu yang memang digunakan untuk supaya lebih menarik. Beberapa artikel yang pernah saya buat untuk lomba-lomba itu untuk lomba-lomba best practice di tingkat Jawa Tengah itu biasanya gunakan juga akronim-akronim supaya menarik. Ketika saya dulu tahun 2015 itu mewakili Jawa Tengah untuk lomba guru 4 bulan itu di LPMP itu juga di kader ya terus-menerus tiap hari untuk menyampaikan materi-materi untuk best practice maupun BTK. Hampir 4 bulan itu tahun 2015 itu juga sama itu tiap hari jadi mulai itu bisa digunakan sebagai kolaborasi untuk bisa menentukan hal-hal yang terbaik pembelajaran yang terkait dengan di sekolah Bapak Ibu. Itu bisa nanti dijadikan sebagai salah satu tema artikel ilmiah populer Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan bahwa satu PTK itu jadi modal utama. Ya. Satu PTK panjenengan, tidak usah bertele-tele mencari yang lain-lain, satu PTK saja itu sudah bisa digunakan atau dinilaikan untuk dikenaikan pangkat atau di penilaian angka kredit itu bisa lebih dari 1 nilai misalnya. Dari PTK panjenengan nanti dibuat artikel populer, angka kreditnya 1,5 ya, kalau koran provinsi Joglo Jateng itu 1,5. Kalau panjenengan coba ditulis di harian misalnya Kompas, kemudian di di Republik ya, itu juga jadi nilai 2 misalnya. Walaupun untuk menembus di koran-koran nasional luar biasa beratnya gitu. Nah, ini salah satu fenomena selama beberapa tahun terakhir ini dengan adanya pelatihan menulis di media massa luar biasa di beberapa koran di Jawa Tengah sudah memulai antusias ini dijawab oleh
itu dari Bapak Ibu untuk dengan sekarang ribuan karya-karya yang ditulis untuk memenuhi apa yang dipersyaratkan. Walaupun mungkin kalau diteliti barangkali menulis seperti itu tidak semuanya itu beraliviasi dengan terkait dengan penelitian, barangkali hanya digunakan sebagai tujuan pragmatis saja, yaitu untuk memenuhi angka kredit. Karena publikasi ilmiah yang kemudian saya sampaikan itu memang diperlukan. Salah satu permasalahan Bapak Ibu guru yang tidak bisa naik pangkat di kisaran 3-4A ke atas itu salah satu permasalahan yang paling mencolok itu yang fundamental pasti diantara dalam masalah publikasi ilmiah, menulis. Nah ini Bapak Ibu, ini selama aturannya masih belum ada perubahan regulasi, ya ini harus kita laksanakan, harus kita lalui sampai memang kita menyesuaikan. Nah dari PTK yang kedua, dari PTK Bapak Ibu dibuat untuk buat jurnal Bapak Ibu. Nanti yang saya singgung sedikit tentang jurnal. Jadi angka kreditnya 3 kalau angka PTK di jurnal-jurnal nasional. Jurnal-jurnal nasional yang kemarin Bapak Ibu gunakan, saya berikan contoh ya, jurnal-jurnalnya yang ber-ISSN atau ber-EISSN atau yang terindeks di Sinta, minimal Sinta 3, apalagi itu Pak Sinta, nanti ya saya jelaskan sedikit, itu bisa dinilai angka kredit 3. Kalau provinsi 2, kalau kabupaten 1. Kebetulan kalau saya pribadi juga mengelola jurnal Bapak Ibu di tingkat kabupaten nilai 1, tetapi itu barangkali sudah bisa membantu untuk Bapak Ibu yang ingin menjurnalkan artikel Bapak Ibu untuk PTK atau best practice. Nah, dari PTK juga Bapak Ibu dibuat buku pelajaran atau buku pendidikan. Buku-buku nasional yang lolos yang Bapak Ibu buat misalnya dari penilai BNSP, nilai angka tinggi, angka 6 itu. Atau buku-buku pendidikan ini ber-ISBN, angka kreditnya 3. Sudah berapa kali buku yang Bapak Ibu tulis misalnya? Kalau saya mah baru nulis buku ber-ISBN paling baru sekitar 16-an ya. 16 sudah saya nilaikan semuanya itu. Makanya kadang-kadang nilainya itu di pak saya itu banyak ya, publikasinya bisa sampai 25 misalnya. Sering saya ditanya, nggak iman-iman Pak, kalau nggak nanti untuk kenaikan pangkat yang lebih tinggi nanti nggak dibagi. Nggak masalah Bapak Ibu. Menulis buku ya bagian dari produktivitas kita sebagai seorang guru. Menulis buku dari mana? Ya, tadi dari PTK panjenengan bisa tulis menjadi buku ya kan? Bisa digunakan untuk artikel ilmiah populer, bisa dibuat untuk best practice, penulisan best practice makalahnya, dinilai kan nilainya 2 misalnya. Angka kreditnya berapa? Angka kreditnya 3. Sementara buku-buku yang tidak ber-ISBN itu angka kreditnya adalah 1. Nanti itu yang saya katakan. Jadi PTK itu jadi modal utama memang betul. Hasil penelitian selesai dari PTK. Nah dari PTK sendiri juga dapat dibuat Bapak Ibu makalah atau tinjauan ilmiah atau best practice angka kreditnya 2. Termasuk dari PTK juga bisa dibuat sebagai bagian dari pembuatan modul atau diktat angka kredit 1,5 di provinsi. Kalau nilai 1 tingkat kabupaten, kalau setengah, ini yang biasa dipakai adalah yang di tingkat sekolah setengah, nilainya adalah setengah di tingkat sekolah. Itu untuk 1 PTK jadi modal utama. Berapa Bapak Ibu 1 PTK kalau dihitung? 1,5 untuk artikel, gitu. 1,5 dijurnalkan kabupaten, 1 berarti 2,5. 2,5 dibuatkan dengan membuat buku ber-ISBN, angkanya 3. Berapa? 5,5. 5,5 nggih. Dibuat best practice, angka kreditnya berapa? 2, 7,5. Dibuat modul atau diktat setengah, sudah 8. Artikel atau 1 tema PTK minimal sudah dapat nilai 8. 8 itu kalau naik pangkat ke 4B, publikasi ilmiah, selain itu berapa? Kalau berarti sudah 12. 8 plus 4 nilai PTK-nya dinilai, berarti berapa? 12. Itu artinya sudah tidak perlu menunggu sampai beberapa tahun misalnya. Itu kalau memang pelaksanaannya memang panjenengan berniat seperti itu. Dan saya lihat memang sudah banyak teman-teman yang di golongan 3. Saya cerita di Demak ini, yang di Demak saya lihat juga beberapa puluh guru-guru yang golongan 3 itu semangatnya juga besar untuk bisa naik pangkat cepat. Nah ini motivasi internal, motivasi eksternal itu juga sangat penting. Lingkungan di sekolah pun juga berpengaruh.
untuk bisa meningkatkan motivasi. Wah, ini naik pangkat 2 tahun. Di teman-teman saya di SMA 1 Demak juga saya lihat teman-teman juga luar biasa semangatnya itu naik pangkat cepat. Nah, itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa kemarin yang kelupaan disampaikan oleh Mas Gigih nggih di Joglo Jateng untuk lampiran fotonya. Lampiran foto yang smile, jangan foto KTP Bapak Ibu. Foto-foto yang resmi ya janganlah. Foto-foto KTP, foto-foto ijazah enggak usah. Itu foto itu juga penting karena juga salah satu dari penilaian di angka kredit untuk publikasi ilmiah untuk artikel 5 boleh itu adalah identifikasi peserta. Itu juga penting. Kemudian silahkan mengambil foto-foto yang narsis ini, foto-foto smile panjenengan, foto-foto narsis ini. Nah, ini saya ambil beberapa teman yang kemarin sudah masuk artikelnya di artikel yang nanti saya kirim ke Joglo Jateng ini. Beberapa fotonya saya ambil. Nah ini itu. Jadi seperti itu nggih untuk foto-fotonya nanti jangan lupa foto-foto yang off resmi ya, jangan yang resmi lah. Nanti foto-foto narsis monggo lah, yang penting gambarnya jelas. Ini juga sama, ini sambil beberapa foto-foto Bapak Ibu yang kemarin sudah memasukkan artikelnya ke nanti yang ke saya ya harus saya kirimkan ke Joglo Jateng ini. Nah, ini ada ini ada Bu Isolihatun, ini Bu ini juga ini Bu Ika ini yang ini contoh-contohnya nggih. Nanti foto-foto yang cerah lah, jangan yang foto-foto yang apalah yang biar terang gitu aja. Kalau foto bersama minta tolong nanti di crop ya Bapak Ibu. Karena biar nggak terlalu banyak yang diedit lah oleh tim editor dari Joglo Jateng. Foto salah satu aja. Atau foto bersama. Nah, kan nanti kalau foto jangan terlalu jauh Bapak Ibu. Lihat atau enggak kelihatan ini juga jangan terlalu jauh dan tidak fokus barangkali. Ini gambar-gambar seperti ini mohon jangan nanti dikirim ya. Ini siapa ini? Ada Bu Kartini ini, ada Kartini guru SMA 1 Karangtengah. Nah, ini contoh nanti laporan sering kelupaan barangkali ini kita menggunakan salah satu cara yang paling ideal yang terbaik. Mungkin banyak yang belum membuat. Biasanya laporan artikel ilmiah populer itu kan hanya tempelkan korannya, ana sing utuh, ana sing dipotong-potong monggo, kemudian dikari surat keterangan penerbitan. Tok juga ada. Kalau memang ke depan Bapak Ibu yang mau naik pangkat yang lebih tinggi misalnya di golongan 4C, 4B ke atas ya silakan lebih lengkap. Ada laporannya nggih. Laporan singkatnya tentang artikel panjenengan, judulnya apa, misalnya disusun oleh siapa misalnya. Kemudian ada lembar pengesahan. Pengesahannya ini nggih Bapak Ibu, tapi saya lihat di Demak itu kebanyakan jarang yang seperti ini, sedikit tok ya yang saya lihat itu. Jadi tidak ada lembar pengesahan juga ada. Ini idealnya yang terbaik. Ada lembar pengesahan dari kepala sekolah. Oke. Kemudian surat pernyataan. Ini tidak bermateri, maaf. Ini tidak bermateri. Ini hanya contoh aja. Surat pernyataan juga. Kalau kepala sekolah Bapak Ibu yang berpernyataan panjenengan sendiri tanda sahkan jenengan sendiri kalau panjenengan kepala sekolah. Enggak masalah itu ya. Itu enggak apa-apa. Ini idealnya Bapak Ibu. Apakah selama ini banyak yang tidak seperti itu? Banyak. Apa dinilai? Tetapi kita kan pengennya kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang idealis yang kita sampaikan. Yang terbaik ya Bapak Ibu. Serajin mungkin lah Bapak Ibu. Itu yang lebih baik. Nah ini Bapak Ibu, naskah nanti Bapak Ibu bisa ditulis di crop nanti atau nanti saya kirim di grup juga. Naskah Bapak Ibu dikirim di klik joglojateng@gmail.com Bapak Ibu. Dengan subjek emailnya, klik bervisi Demak 5 _ nama panjenengan, nama penulis boleh, instansi atau artikelnya. Artikel ini kan ada yang pesan 2 artikel barangkali. Ya kalau menuliskan artikel 1, artikel 1. Nanti kalau yang sudah mau menuliskan artikel 2 ya dikirim artikel 2 untuk subjeknya. Oke. Ini masih terlalu lama atau sudah minimal Bu ya? Deadline 10 Mei sudah cukup ya? 10 Mei 2 bulan. Nah, moga-moga ini tidak menjadi suatu beban ya. 2 bulan ini ya masih panjang, tapi kok malah kelalen nih biasanya itu. Tapi karena ini permintaan teman-teman ya sudah deadline 10 Mei.
Silahkan Bapak Ibu nanti bisa dimulai. Saya kemarin sudah minta kepada Joglo Jateng, Mas Gigi, Mas terbitnya dibuat tiap hari. Jadi misalnya maksimal 5 tiap hari, itu berarti cepat itu. 5 hari, maaf, tiap harinya 5 artikel, 5 artikel. Untuk pengiriman koran yang sudah jadi nanti, yang koran di luar Demak itu nanti akan dari Joglo Jateng. Untuk yang di Demak nanti akan saya kirim atau Bapak Ibu mengambil di tempat di SMA 1 Demak ya, untuk yang di Demak. Karena untuk yang di Demak nanti semuanya koran yang ngelola saya sendiri nanti. Ya. Nanti tergantung. Nanti kita lihat saja untuk yang koran yang mau sudah jadi. Ini jadi saya ulang kembali deadline-nya 10 Mei 2021 ya. Itu untuk deadline-nya. Kalau memang mau menulis lebih awal, nah Bapak, ini beberapa belas guru sudah menulis artikelnya dikirim di Klik Jurnal sudah banyak. Nanti saya akan minta juga biar juga segera diterbitkan, ditayangkan nanti di koran Jakleng untuk yang edisi pertama. Barangkali mungkin Senin atau Selasa bisa terbit ya nanti. Setelah nanti bisa monggo nanti segera Bapak Ibu untuk bisa menulis di sini. Nah, saya singgung sedikit ya Bapak Ibu tentang jurnal tadi yang saya katakan. Jurnal-jurnal yang salah satu bagian dari apa yang bisa kita gunakan sebagai bahan kutipan atau bahan ide untuk menulis artikel. Bahkan untuk yang lebih jauh lagi untuk menulis penelitian yang seiring dengan publikasi ilmiah ya. Jadi jurnal itu kan jurnal akademik, scientific journal. Jadi jurnal itu sebenarnya ada surat kabar, catatan surat kabar. Menurut KBBI ya, itu ada catatan. Atau ya, istilahnya adalah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan. Untuk apa? Secara reguler untuk mendiseminasikan hasil penelitian. Di istilah jurnal barangkali nanti ini hanya sepintas saja, ada jurnal cetak, jurnal online, jurnal nasional, jurnal internasional. Nah, sering Bapak Ibu menganggap bahwa artikel online itu sebagai jurnal online, padahal itu salah. Misalnya saya menuliskan, saya mengutip tentang apa yang ditulis oleh Pak Setia Nugroni, misalnya blog saya misalnya, beberapa blog saya misalnya. Nah, itu tidak boleh digunakan kutipan dari artikel di jurnal. Nah, ini bukan jurnal, tetapi ini adalah artikel online, artikel biasa. Itu bukan sebagai jurnal. Tidak boleh digunakan sebagai kutipan untuk menulis di artikel. Oke, ini contoh-contohnya. Di beberapa blog atau di beberapa laman-laman tertentu misalnya. Nah, kenali jurnal Bapak Ibu, ada jurnal versi cetak, ada ISS-nya. Ini jurnal kami kelola ini, dia mandiri. Kemudian jurnal online yang EISN-nya, Bapak Ibu nanti bisa lihat di jurnal-jurnal yang online. Misalnya jurnal pendidikan IPA-nya, UNES misalnya, terindeks di Sinta 1 misalnya. Nah, jurnal nasional itu diantaranya seperti ini Bapak Ibu. Jurnal nasional itu ada 2 macam, jurnal nasional yang terakreditasi, ISN, berarti dia jurnal ISN berarti jurnal ber-ISN, kemudian IESN, kemudian ada OJS-nya terakreditasi di Sinta. Sinta itu ada and Technology Index. Sinta jadi semacam miliknya Ristek Dikti yang mengakreditasi semua jurnal-jurnal yang masuk. Jadi jurnal-jurnal itu juga ada akreditasinya Bapak Ibu, tidak hanya sekolah kita, tidak hanya sekolah panjenengan. Juga ada yang melalui proses akreditasi. Ada juga jurnal yang nasional yang ISSN, EISN tergabung dalam OJS, sistem jurnal sistem. Ada yang tidak terakreditasi walaupun masuk di Sinta. Maksudnya tidak terakreditasi di Sinta, ya. Itu yang saya katakan sebagai contoh-contoh dari jurnal nasional. Ini singkat saja. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu cara mencari referensi di jurnal nasional? Mudah sekali Bapak Ibu. Kenali nama jurnal Bapak. Kenali nama jurnal dan Bapak Ibu bisa masuk di websitenya. Caranya adalah cari jurnal berreputasi di website Sinta. Lakukan di sinta-ristekbrin.go.id jurnal. Atau Bapak Ibu bisa melakukan pencarian portal di online-nya Garuda. Garuda juga salah satu laman yaitu Garba Rujukan Digital. Ini ada di Ristek Dikti semuanya. Ini ada. Jadi Bapak Ibu, saya akan berikan contoh, nggih. Ini mungkin bisa buat contoh. Contoh untuk yang terkait dengan jurnal. Nah,
terkait dengan itu yang paling bisa digunakan ini Bapak Ibu untuk cari pengetahuan tentang jurnal-jurnal internasional. Ada 3 situs penting yang dikenal dalam jurnal internasional. Yang pertama adalah Directory of Open Access Journal atau DOAJ ya, DOAJ ya, itu nanti. Itu adalah situs web yang langsung mencantumkan daftar jurnal-jurnal akses yang terbuka. Dan kalau Scopus, yang kedua adalah Scopus, ini gambarnya Scopus, ini adalah pangkalan data milik Elsevier, itu kalau dia berlangganan. Kalau bisa mengakses ini ya harus menggunakan lembaga atau mungkin perpustakaan yang sudah di perguruan tinggi ya, rata-rata itu yang sudah bisa mengakses. Yang ketiga menggunakan Thomson Reuters, ini juga sebuah jurnal internasional yang juga berkaitan dengan akses jurnal-jurnal yang di seluruh dunia. Ini ada 3 untuk pengetahuan kita aja. Nanti kalau Bapak Ibu mengenal istilah DOAJ itu apa, Scopus itu apa, Thomson Reuters itu apa, tidak boleh kaget, ojo gumunan, jadi itu sudah harus biasa. Bapak Ibu untuk Thomson Reuters itu nanti websitenya adalah Web of Science. Itu jurnal-jurnal untuk bisa jadi bahan dukungan untuk panjenengan menulis artikel populer. Misalnya itu ribuan data, ribuan materi bisa ada untuk bahan-bahan materi. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa dicoba nanti untuk mencari jurnal internasional. Silakan nanti ketik jurnal internasional melalui situs DOAJ ya, ketik aja doaj.org. Seperti ini nanti diketik, ini ada 80 bahasa, ada 124 negara yang mengakses, ada sekitar mungkin 15.920 jurnal dan ada sekitar 5.691.502 catatan artikel. Jadi ada jurnal, ada artikel. Panjenengan bisa lihat nanti, mudah sekali. Nanti gitu aja. Termasuk kalau mencari di Scopus juga sama. Ketik schemacoach.com itu juga sama nanti. Silakan dicoba. Langsung itu bisa diakses mengenai jurnal-jurnal yang menentukan. Terutama mungkin Bapak Ibu yang pengen menuliskan 25% tadi untuk kutipan dari para ahli atau para narasumber yang terkait dengan artikel populer. Nah, itu bisa menggunakan artikel-artikel jurnal yang pernah ditulis oleh para ahli di jurnal-jurnal yang disebutkan. Itu tadi. Juga sama untuk Thomson, melihat juga di klik di ip.science.thomson.com dari jurnal-jurnal yang terkait. Ini adalah gambar-gambar yang saya ambil di PPT ini adalah gambar-gambar dari cover dari jurnal-jurnal yang bisa diklik Bapak Ibu. Ini jadi itu bukan gambar-gambar sembarang gambar, itu adalah nama-nama cover jurnal yang sudah bisa dilihat itu. Nah, caranya untuk bisa melihat tema-tema artikel populer, untuk bisa melihat referensi di jurnal-jurnal terakreditasi nasional, Bapak Ibu memang harus banyak membaca. Lengkapi referensi kita tentang artikel lain yang berkualitas. Bagaimana mendapatkannya ya tadi sering ikut webinar nasional atau webinar internasional. Arti bahasa Inggrisnya bahasa melu misalnya. Manfaatkan internet, gunakan Google Scholar Bapak Ibu. Google Scholar itu ribuan PDF artikel maupun jurnal banyak itu. Google Scholar atau di Indonesia Google Cendekia. Kalau di sekolah saya sudah membiasakan sejak tahun kemarin itu. Didikan saya itu setiap pembelajaran tertentu di KD tertentu di biologi itu saya minta harus menyampaikan atau 2 akses jurnal terkait dengan materi itu. Misalnya tentang pembelajaran tematik misalnya. Saya misalnya mengambil tema tentang materinya tematik tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi di biologi itu ada 3, sistem saraf, hormon, dan alat indera. Nah 3 itu kami kompilasi menjadi satu tematik, tema apa tentang apa, tetapi 2 jurnal pendukung saya minta kepada anak-anak saya untuk mengakses di jurnal Google Scholar dan di Sinta Ristek Dikti tadi, di Sinta. Nah itu 2 jurnal itu harus nama-lamanya harus tercopy. Itu saya minta mulai sekarang, membiasakan mereka untuk memanfaatkan jurnal-jurnal terakreditasi. Termasuk Bapak Ibu bisa memanfaatkan di www.sciencedirect.com. Ya, itu juga bisa manfaatkan Bapak Ibu untuk melihat artikel-artikel. Sungguh saya pernah membantu ya beberapa teman yang penulisan tesis ya, kadang-kadang juga nggak tahu cara melihat jurnal-jurnal pendamping. Karena saya bantu tunjukkan itu untuk tesis-tesis yang Bapak Ibu gunakan.
digunakan itu. Jadi cukup apa ya, kita agak dalam untuk teman-teman yang kuliah di S2 misalnya atau mengambil tesis itu kok kesulitan untuk mengakses jurnal, padahal jurnal banyak sekali di lingkungan di internet itu yang bisa kita gunakan sebagai salah satu bahan untuk menulis di tesis. Tesis itu yang sering digunakan. Itu. Kemudian yang lain ini nanti juga sifatnya adalah Bapak Ibu kalau mau kemarin sudah saya sampaikan di jurnalnya UMK, silakan nanti kalau Bapak Ibu menulis artikel yang mau di jurnal. Nah, syaratnya Bapak Ibu harus registrasi di OJS Jurnal yang dituju, kemudian mensubmit, memantau terus, jangan sering menghubungi editor, termasuk Bapak Ibu juga ini kelihatannya kok susah banget toh Pak. Nah, memang seperti itu prosesnya. Makanya Bapak Ibu kita tidak boleh berhenti untuk selalu produktif, selalu ikut menulis apa yang bisa kita tulis, pengalaman pembelajaran, pengalaman penelitian yang kita gunakan itu sebagai bahan rencana untuk nanti kita menulis. Nanti Bapak Ibu kalau mau maju ke 4C katakanlah, sudah mulai sekarang harus membiasakan ini, sudah harus mencoba mengirim prosedur submit naskah di jurnal-jurnal online atau jurnal-jurnal terakreditasi. Harus. Kemarin sudah ada gerbangnya, UMK sudah membuka, itu tercinta 2 atau 3 ini nanti bisa untuk ke depan, untuk bisa salah satu media yang bisa kita gunakan untuk mendukung ke depan. Kan Bapak Ibu tetap kan punya keinginan untuk terus ya, selama masih ada waktu dan kita masa kerja kita masih cukup ya, kita kejarlah sampai istilahnya sesuai dengan kinerja kita, kalau perlu sampai ke 4G atau 4H yang kalau ada misalnya. Enggak apa-apa, enggak masalah. Selagi ada waktu dan kesempatan, silakan. Itu bukan suatu hal yang tidak bisa kita raih. Pasti bisa kalau ada kemauan. Tidak perlu merespon sesuatu negatif tentang naik pangkat juga enggak ada pengaruhnya, Mas. Naik pangkat ya paling KCE-nya 50.000, 100.000 misalnya. Itu hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Ini adalah bagian dari sebuah kepuasan akademik, kepuasan kinerja kita untuk bisa terus melakukan proses upgrade terhadap kemampuan akademis kita, pembelajaran kita untuk bisa mendukung. Siapapun yang nanti yang banyak menulis, banyak membaca, banyak melakukan penelitian itu pasti secara tidak langsung valen terhadap pengelolaan pembelajaran. Itu yang saya tip-tip yang bisa kita gunakan untuk ini tuh ada materi artikel istilahnya yang tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi singkat dari saya, tepat 1 jam saya menyampaikan. Ini adalah contoh-contoh kecil saja yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu mendukung. Ribuan kali Bapak Ibu ikut webinar, ribuan kali ikut seminar, ribuan kali ikut kegiatan pelatihan apapun, tetapi kalau tidak ada action untuk menulis, apalagi untuk menulis artikel populer itu sama juga nol. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Monika. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, monggo. Kalau tidak ada, ya berarti kita bisa sedikit banyak waktu untuk liburan kita di beberapa jam. Untuk hari ini. Monggo Mbak Monika, sampun. Sampun Pak Setio, terima kasih untuk waktunya. Untuk Bapak atau Ibu yang lain mungkin ada yang mau mungkin ditanyakan lagi ke Pak Setio yang belum jelas atau gimana? Tidak ada. Oke. Ada atau tidak ini? Halo. Halo, nggih, sinten nggih Bapak? Rohani. Monggo nih Mbak Monika, ada nih Pak siapa ini? Siapa? Halo. Pak Rohani. Ya. Oh. Monggo Pak Rohani. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih waktunya. Langsung saja kepada Pak Setio Nugroho. Ini ada hal penting yang saya sampaikan mengenai best practice, Pak ya. Yeah. Ini tadi nilainya 2, tinggi sekali. Ini masih Pak, saya teknisnya ya, teknisnya ini tanya
sistematika penulisan. Ya, kasih deskripsi gambarannya seperti apa. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rokani. Ini Bapak Ibu, Pak Rokani ini guru SMA 2 Meranggen, Demak. Ini luar biasa. Ini teman saya. Teman saya pribadi. Nggih, Pak Rokani, nggih. Memang best practice itu sebenarnya tidak seperti PTK, nggih, Pak Rokani dan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya katakan bahwa best practice atau tinjauan ilmiah kalau di buku 4 itu adalah pengalaman pembelajaran terbaik atau pengalaman pembiasaan terbaik. Kalau Pak Rokani sebagai wakil kepala sekolah bidang humas misalnya, ya, tentunya barangkali mau menulis tentang best practice pengalaman menjadi wakil kepala sekolah bidang humas, monggo, nggak apa-apa. Kalau Pak Rokani sebagai guru PPKN nggih, Pak Rokani nggih. Sosiologi. Oh, sosiologi, maaf, sosiologi. Panjenengan mau menuliskan tentang best practice pengalaman pembelajaran tapi dikemas dalam bentuk apa? Best practice, misalnya media pembelajaran yang pengen gunakan menggunakan akronim, kemudian pembiasaan yang mau digunakan. Saya ambil contoh ya, saya pernah menulis best practice tentang literasi pembelajaran biologi di awal. Dulu kan ada di program kementerian kan ada program gerakan literasi sekolah, ya, GLS ya, yang di Permen nomor 25 tahun 2015 tentang Permendikbud tentang gerakan literasi sekolah yang sampai saat ini menurut saya itu ya masih sekedar kulitnya saja. Karena apa, di sekolah itu ya sifatnya ya hanya sekedar melaksanakan, tetapi kurang memang betul dilaksanakan, terintegrasi langsung di dalam proses pembelajaran kita. Itu padahal betul di RP itu kan ada proses apa literasinya, persepsi, literasi, kemudian itu kan juga itu bisa digunakan Bapak Ibu sebagai bahan untuk menulis best practice. Sistematikanya tidak seperti PTK Pak Rokani ya. Jadi bebas. Bahkan karena best practice kan bukan penelitian, bukan hasil sebuah penelitian. Jadi tidak ada yang tidak perlu mencantumkan data pustaka. Itu metodologi tidak ada. Kalau pustaka mungkin ada yang meminta penulis, tim menilai, ada yang minta menilai. Monggo nanti dilengkapi. Tetapi secara umum sistematiknya tidak ada. Sistematiknya tidak seperti di PTK. Saya nanti akan kasih contoh di beberapa best practice saya mungkin nanti di grup contoh penulisan best practice, dan itu saya gunakan untuk menulis best practice juga saya tuliskan di artikel populer namanya tentang budaya literasi 10 menit sebelum kegiatan awal pembelajaran. Jadi saya menggunakan kalimat akronim BL10M, budaya literasi 10 menit sebelum KBM. Pembelajaran biologi itu bisa digunakan sebagai salah satu contoh pembuatan best practice. Apakah perlu saya contohkan di sini, Bapak Ibu? Saya ambilkan contoh apa ya nanti. Kalau namanya nggak ada ya saya masukkan di grup saja nanti. Jadi itu contohnya best practice yang bisa gunakan Bapak Ibu. Jadi Pak Rokani nanti misalnya tidak, karena kan tidak seperti PTK harus ada hipotesis tindakan. Kalau tindakan kan tidak harus ada, tidak ada siklus 1, siklus 2. Jadi tulisan berarti biasa, tulisan mengalir seperti itu, seperti artikel ilmiah biasa. Kemudian juga tidak ada sistematika yang harus wajib diikuti. Jadi itu sifatnya adalah gagasan panjenengan yang Bapak Ibu tuliskan di best practice. Jadi biasanya menggunakan akronim ya, judulnya itu akronim untuk mendukung supaya kelihatan lebih menarik, karena itu bukan bukan penelitian, jadi sifatnya adalah sebuah paparan pengalaman Bapak panjenengan yang panjenengan tulis nanti dalam sebuah tulisan, itu namanya best practice pembelajaran. Atau mungkin juga dalam bentuk gagasan, konsep gagasan yang mau didukung. Itu bisa dikategorikan sebagai tinjauan ilmiah, Mas Rokani, Pak Rokani. Itu. Nanti kalau mau lihat contohnya saya kirim saja di grup saja ya, nanti di grup. Atau di grup boleh. Yeah. Sebentar. Saya tak stop dulu, saya tak ambil dulu contoh best practice saya barangkali sebentar. Saya pernah menuliskan itu. Best practice. Oh ya, ada sebentar.
Ini saya screen dulu lagi. Nah, ini untuk sebentar. Apakah kelihatan? Kelihatan Mbak Rokani? Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan? Ini ya, judulnya budaya literasi ini, artikelnya. Kemudian latar belakang seperti ini langsung ditulis latar belakangnya. Kemudian juga latar belakangnya saya menggunakan ini misalnya SMA 1 tahun 2015 ditulis sebagai salah satu sekolah kebudayaan literasi ya. Kemudian ada program kegiatan, saya tulis. Nah, permasalahannya apa? Ini juga ada permasalahannya. Kemudian strategi pemecahan masalahnya. Jadi itu contoh-contoh konsep nanti yang bisa digunakan sebagai salah satu tahapan untuk menulis best practice. Termasuk juga ada tahapan operasional pelaksanaannya. Ini untuk best practice. Foto-fotonya bisa digunakan untuk contoh yang mendukung. Itu nggih. Ayo. Panas ya banyak, Mbak. Mbak Monica, dengar suara saya? Iya. Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Terima kasih Pak Rukani untuk tadi penjelasannya Pak Setio. Sudah paham nggih Pak Rukani nggih? Sudah. Masih ada lagi? Masih ada lagi mungkin? Oke. Sampun Mbak kelihatannya. Lah berarti ada yang mau bertanya nggih, monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh ya. Nggih, monggo. Mbak ini tadi direkam nggih? Ada rekamannya nggih? Ada Pak, aman Pak, direkam. Oke. Enggak, tolong untuk rekamannya itu bisa nanti dikirim lewat Mas Gigi barangkali nanti, karena itu juga untuk laporan untuk apa kepada Bapak Ibu sekalian nanti. Nggih. Oh, iya Pak, iya. Ini mau ada foto lagi nggak Pak Rupa? Oh iya, harus ada foto, harus ada Mbak. Bapak Ibu yang kemarin nggak ikut kan bisa ikut, ini bisa datanya bisa ikut. Itu aja. Ini ada yang feedback nih, dimatikan dulu mikrofonnya Bapak Ibu yang sudah. Monggo Mbak Monica. Ya, sudah siap ini. Sudah, nggih. Silakan, ini belum Pak Eko Supriyadi, belum ada gambarnya. Bu Lilis. Oh. Ya sudah, mungkin lagi kemana ini? Ya, siap. Ya, bentar. Masih ada 3 Pak. Nggih. Sampun Mbak Monica? Orang 1 Pak, sebentar. Oh, orang 1. Pak Setio, ini berarti acaranya sudah selesai nggih? Sudah, nggih, sudah. Sampun Mbak Monica, nggih. Oh, nggih, saya tutup kalau gitu, Pak. Ini sudah, Pak, sudah fotonya sudah selesai. Nggih, nggih.
Nggih, Bapak Ibu, sambil mengulang tadi sebelum ditutup Mbak Monika, lagi untuk monggo yang sudah siap untuk bisa dikirim ke kami segera. Jangan lupa tadi aturannya sudah saya sampaikan. Deadline paling lambat 10 Mei nggih 2021. Itu nanti segera bisa dilaksanakan. Selamat pagi, selamat berlibur. Bisa menikmati di rumah di liburan kali ini. Terima kasih Mbak Monika, monggo. Pak Setio sebentar ini ada yang tanya absen Pak. Absennya sudah. Oh, absennya ada di grup Bapak Ibu. Absennya ada di grup kemarin. Maaf, jangan lupa panjenengan isi sesuai dengan tanggalnya sudah otomatis. Kemudian sesinya ya berarti Bapak Ibu klik di sesi 2. Besok tanda tangan lagi sesi 3. Besok lagi sesi 4 sampai sesi 5. Berarti itu tanda tangannya sampai 5 kali sampai hari Minggu Bapak Ibu. Tetapi untuk pelaksanaan kegiatan online-nya, tatap mukanya online ini hanya sampai sini saja. 2 hari cukup. Nanti yang lain untuk gunakan untuk pembimbingan Bapak Ibu. Sekarang itu nggih. Itu aja Mbak. Baik. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Pak Setio. Terima kasih untuk semuanya yang sudah di Zoom ini. Saya Monika dari Joglo Jateng. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya. Salam dari kami Joglo Jateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Setio ya Pak. Sami Mbak Monika. Salam nggih Mas Gigi. Nggih, salam juga Pak. Assalamualaikum. Salam nggih.